Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada kemarin. Satu saksi dan dua ahli dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian anggota DPR fraksi PDIP periode 2019-2024. Tim penasihat hukum menghadirkan Cecep Hidayat sebagai saksi. Cecep merupakan rekan dari Hasto Kristianto saat mengenyam pendidikan di Universitas Pertahanan. Sementara dua ahli yakni Dr. Hairul Huda dan Dr. Mahrus Ali sebagai pakar hukum pidana. Di mana dalam keterangannya ahli menjelaskan bahwa dalam proses penyelidikan tidak bisa diterapkan pasal 21 tentang perintangan. Karena dalam hukum acara pidana masih membedakan proses penyelidikan dan penyidikan. Bisa memberikan keterangan yang terkait dengan satu tindak pidana. Dengan begitu, ya, menurut saudara ahli, penyelidikan itu tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh pasal 21 ini. Izin Yang Mulia menjelaskan. Pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini sebenarnya lex spesialis atau bentuk khusus dari tindak pidana yang disebut di dalam ilmu ketahuan hukum pidana disebut obstruction of justice. Kenapa saya bilang lex spesialis? Karena dikhususkan pada perkara korupsi. Sedangkan sebenarnya tindak pidana serupa yang berlaku untuk semua tindak pidana ada juga diatur di dalam KUHP sebagai lex generis. Apakah penghalang-halangan ini berlaku juga untuk penghalang-halangan penyelidikan atau tidak? Kurang lagi pertanyaannya seperti itu kan gitu. Nah, sejauh ini memang di dalam hukum acara pidana kita masih dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan, baik untuk tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP maupun untuk tindak pidana korupsi yang beberapa hal diantaranya diatur di dalam beberapa undang-undang terkait dengan hukum acaranya, baik undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri, undang-undang KPK maupun undang-undang yang lain. Masih membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Karena undang-undang menyebutkan bahwa tindakan menghalang-halangi di sini hanya tertuju kepada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, maka sudah barang tentu tidak termasuk terkait dengan tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai menghalangi penyelidikan. Landasannya adalah prinsip lex. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Betor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Di depan awak media, politisi senior PDI Perjuangan Betor Suryadi mengaku melihat dokumen ijazah Jokowi saat proses pencalonan di Pilpres 2014. Namun ijazah diduga cetakan ulang saat Jokowi mencalonkan diri maju sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Betor mengklaim ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Si Dodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Melihat. Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak?
Kan dikasih tahu ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Betor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar, bahwa... Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, memberikan tanggapan. Tidak ada alasan Jokowi memalsukan ijazahnya karena menjadi presiden cukup dengan ijazah SMA. Terkait informasi yang beredar bahwa seolah-olah Pak Jokowi membuat ijazah palsu di Jalan Pramuka, pada intinya kami selaku kuasa hukum menilai hal tersebut hanya sekedar informasi yang bersifat bebas ya, dan tentunya tidak memiliki nilai pembuktian. Apalagi kalau kita ikuti itu seolah-olah cerita dari cerita ya. Lalu berikutnya jika diikuti juga cerita tersebut bahwa seolah-olah itu dilakukan di tahun 2019 pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta. Pertanyaan mendasarnya adalah lalu apa yang digunakan ijazah Pak Jokowi pada saat mengikuti Pilkada Solo yang memang jauh sebelumnya. Dan memang tercatat di KPUD sudah ada ijazah Pak Jokowi saat itu kan begitu. Berikutnya adalah juga kami sangat menyaksikan partai sebesar PDIP ya mengusung gubernur maupun presiden 2 kali dengan menggunakan ijazah yang seolah-olah dipalsukan ya. Apalagi dalam cerita tersebut kan seolah-olah ada tokoh-tokoh PDIP yang ikut terlibat atau setidaknya mengetahui. Kami sangat menyaksikan itu ya. Ini seperti tidak lebih seperti cerita kemarin soal kapal di Raja Ampat ya, yang ternyata kemudian setelah ditelusuri kan tidak ada kaitannya gitu. Dan yang satu hal mungkin yang perlu dicermati adalah menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya, karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya. Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM yang maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak